Itu kan berarti untuk memenuhi lo membeli kaleng sampai lo mengumpulkan material itu kan lo ada memang harus bekerja ya. Iya, kerja betul, betul. Flow-nya lebih enak aja lah gitu. Ya. Nggak dalam artian harus pursuing sesuatu gitu. Lebih ini tempat nih buat secara pribadi. Ada Mbak Pia juga, ada teman-teman Rayagraf. Ntar juga ada teman-teman yang mau datang ke sana gitu. Lebih punya space aja sih. Mau ngapain gitu kita punya space. Berarti sejauh apa kelibatan sosok Ricky nih di dalam di Ton King ini? Dalam sih ya. Oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Ini gue malam ini spesial banget karena gue reuni sama salah satu yang juga gue dulu look up-nya ke beliau ini nih, ke orang ini yang wah gambar menggambar secara tongkrongan. Nah, langsung aja lah detailnya seperti apa. Inilah dia, Bapak Ricky. Waduh, gila. Halo Kak Domi. Waduh, lama banget ya itu ya. Gue kemarin pas gue ngundang lo pas acara di KRP. Kan King Royal Pride itu. Terus gue pingin kayak ada satu hari gue harus ngobrol person aja nih sama lo kan. Siap. Karena akhirnya ya udahlah ini terjadi malam ini. Gimana ya, sehat ya? KRP berhasil ya kan, sukses. Alhamdulillah. Tuh Alhamdulillah. agak gue lihat emang pas gue datang rangkaiannya seru banget sih. Itu ajang reunian dari banyak Asia juga ada, internasional ya kan. Gokil. Gue ngeliatnya emang nih vibe-nya vibe kalian juga ya, era-era nongkrong gitu kan. Bener, disupport sama semua teman-teman itu. Ya. Jadi kayak bener membangkitkan dulu era tongkrongan, terus gambar bareng gitu ya. Iya, tapi mungkin dalam skala dan level yang berbeda kali ya. Iya, benar, gitu. benar. Alhamdulillah sih. Wah, gila. Gue terima kasih loh, nih lo udah mampir datang nih ke DPP ya. Gue udah lama banget kan gue pingin lo tuh, akhirnya kesampean juga lah. Oke. Siap Kak Domi. Kita ngobrolin journey aja deh. Kita kayak gue pengen tahu dulu mungkin era lo dulu, lo SMA PL ya? Gue di PL, iya. PL asik ya. PL banyak banget tuh yang gue kenal tuh. Aduh, iya, banyak ya. Terus ini kayaknya orang-orangnya juga ada di mana-mana. Pemerintahan sekarang banyak juga tuh ya kan. Kalau gue lihat, wah ini mah teman ini juga. Ada seni rupa, ada si Mas Ujud juga. Gue dikenal ini PL juga, iya kan? Iya. Oke, kita berangkat jadi lu PL. Terus di era PL itu memang ada ketertarikannya udah gambar udah lama waktu dulu loh. Kalau gambar personal sih memang dari kecil kali ya gitu. Tapi untuk yang graffiti itu fokus dulu kan era 2000-an lah ya, 2003 gitu ya. Iya. Mungkin belum tahu formnya apa gitu kan saat itu, cuman ya tahu gitu, sukanya ya gambarnya medianya tembok gitu, gede gitu. Dimanapun itu gitu. Itu 2000 berapa pertama kali lo mencoba menggambar di size yang besar tembok tuh di era? Kalau coret-coret simple sih gitu ya, maksudnya kayak gue punya temen gitu kan. Sahabat gue nih berempat cowok semua gitu. Nah yang dua nih di PL juga. PL lagi. Nah gue sama ininya, sama adiknya dia. Oke. Dua itulah gitu. Tapi kita main bareng. Nah itu kan kamarnya udah kayak base camp gitu ya, cowok semua gitu kan. Terus banyak coretan PL 96 Fred gitu ya. Akhirnya gue sikat aja gitu di situ gitu, masih yang pakai simbol kenakalan remaja lah ya gitu baru saat gitu ya kan. Iya. Oh gitu. Terus akhirnya di era lo beres dari PL memilih terstudy, kenapa tuh? Karena gue ngelihat satu juga deket dari rumah. Oke, gitu. Basic lah ya, ngeliat dari rumah. Iya benar. Terus pas gue lihat ke basementnya gitu kan, nah itu rame tuh, banyak mural-mural gitu. Canggih-canggih sih gitu. Walaupun
tempat minimalis Iya. gitu ya, sangat sederhana gitu. Ya itu sih. Jadi ketertarikan di situ awalnya. Iya benar. Dia juga mungkin dari situ anak-anak nongkrongnya enak juga nih ya kan di belakang tuh ya. Itu udah ada gardu kan anak-anak nongkrongnya. Sebelum malah ya. Masih di mana namanya, di Blok M. Blok M, iya benar. Benar-benar sebelumnya awalnya. Di Panglima Polim situ. Pangpol itu udah pindah ke Interstudy yang di depan Polsek itu di era tahun berapa ya? Itu 2005 ya. 2005 tuh ya. Nah, gue dari TK, SD, SMP itu sekolah di situ. Di situ dulu. Sebetulnya itu. Dulu gitu. tuh bekas gedung YPK Wijaya di situ. Si gedung itu. Lo dari TK? Gue dari TK di situ. TK, SD, SMP. Lo PL tapi kan? PL, SMA gue PL. SMP PL. Gila lo grow up di situ banget ya, ngerti tuh scene orang situ ya kan. Gue tapi ngelihat lo di era dulu itu memang sudah mempunyai karakter ya di antara teman-teman yang lain ya. Lo memang ke arah yang kayak 3D yang coba untuk berbeda itu ya. Itu awalnya emang ide gimana tuh lo akhirnya memilih jalur itu tuh? Dulu kan juga literasi di graffiti scene gitu ya. Apalagi kan pasti kita lihatnya di luar gitu. Itu kan memang sangat terbatas tuh, Dom. Bener lah, internet luar net kan. Nah paling mungkin memang dari basic kali ya. Mungkin ya kalau kayak gitu kan memang suka-sukaan sendiri gitu ya. Rada subjektif, tapi memang ya gue suka dengan form-form itu tuh gitu. Dari situ lo kepikiran kayak wah ini oke nih style gue gitu ya. Ya masih sangat basic lah ya gitu. Sebetulnya juga kalau ngobrolin kan memang cuman ngobrolin itu aja yang kita gambar sebetulnya kan. Gitu, graffiti dengan si nickname-nya itu. Cuman perlahan-perlahan ya lama-lama jadi sebuah apa ya? Ya identity gitu ya. Jadi lo selalu membawa nama lo Fine Dimension itu ya. Oke, gue liat wah gokil sih. Tapi di era itu kan dulu belum ada caps yang detail kayak sekarang loh. Lo udah bikin kayak gitu tuh menurut gue udah lumayan jadi pionir juga ya di era itu gitu. Belum kayak terus, keluar gitu ya kan. Iya mungkin di gue rada suka yang kayak gitu tuh yang ada depth-nya. Iya betul. Ada layers-nya gitu. Oke, nah itu sebenarnya ketika lo di Interstudy itu kan berarti untuk memenuhi lo membeli kaleng sampai lo mengumpulkan material itu kan lo ada memang harus bekerja ya. Iya, lu kerja betul. Lu waktu itu apa sih fokusnya tuh waktu di era itu desainer apa awalnya itu? Desainer. Oke. Jadi lo desainer yang emang mencoba untuk kayak ini gue kesukaannya di desainer, terus gue mengumpulkan dananya untuk sisanya duitnya dari gambar gitu. Waktu awal-awal sih mungkin masih ada freelance gitu ya, gambar apa ya udah paling dari situ tuh. Berarti udah mulai menghasilkan di era itu ya? Ada sedikit ada lah gitu. Cuman memang waktu pas udah mulai gue bekerja memang di sebagai desainer gitu ya, gue udah punya uang sendiri gitu untuk berbelanja yang gue mau gitu ya. Akhirnya itu jadi ya memang ada pos sendiri gitu untuk di sana karena memang toolsnya lumayan kan ya. Lumayan banget. Kaleng cat semprot gitu kan. Lumayan tuh. Itu pendanaannya berarti kalau dilihat kan dulu angkanya lumayan ya, beberapa kaleng-kaleng itu ya, dan sekali gambar kan nggak cukup 5-10 biji, bisa lebih kan. Lumayan kan tuh ya. Benar. Terus ada beberapa mungkin kalau dilihat gambarnya nggak sampai berapa hari tiba-tiba udah ditablak orang lagi atau ditiban orang lagi tuh ada tuh ya. Terus emang waktu itu adalah pengarsipannya lewat foto aja ya waktu itu ya. Foto aja, dan gue juga kurang pandai itu ya menyimpan arsip-arsip itu juga tuh. Lo jadi jarang nih foto-foto lama lo ya? Jarang. Ya mungkin masih ada gitu beberapa kayak di sosial media gitu ya. Padahal itu ada lumayan bagian ini kita bisa melihat ke belakang tuh ya kan? Lucu sih gitu sebetulnya, maksudnya prosesnya lumayan panjang kan. Iya. Mungkin
bukan dalam artian buat lebih buat personal gitu kali ya. Kita bisa ngelihat developmentnya kayak gimana gitu. Bener, sampai ke titik sekarang gitu kan. Karena kan di setiap kita gambar itu pasti ada sedikit perubahan, kayak benar-benar progres gitu-gitu ya kan. Iya benar. Oh dulu begini sekarang gitu kan, ada tuh kan. Terus kalau misalnya dari di anak-anak dulu, kalau kita mau berangkat sedikit ke belakang ya, Artco itu sebenarnya emang basic di tongkrongan ya? Basic di tongkrongan, betul. Oh, oke, itu sebenarnya tidak berpikir bahwa itu sebuah jadi kayak bakal disolitin apa tuh, nggak ada, emang udah reguler kayak organik aja gitu ya? Iya organik betul sih. Nongkrong terus ya udah kita sama-sama gambar gitu kan? Kepikiran gak sih kalian berpikir bakal ada nama kayak Artco sampai sekarang kayak gini tuh, kepikiran gak ya dulu tuh ya? Kalau kepikiran, ya namanya lebih apa ya? Teman-teman udah kayak brotherhood gitu kali ya. Iya. Yang kita tahu ya selama kita ada ya pasti ada itu gitu, Artco gitu. Jadi nggak pernah berpikir bahwa ini untuk akan menjadi apa gitu. Benar-benar organik sih, bener yang Kak Domi bilang tuh tadi. Iya, gue ngeliatnya soalnya dulu itu juga banyak banget yang kalau mau kru yang kayak mau lihat gambar apa semua ke anak-anak Artcolik aja nih, karena jadi kiblat juga ya kan, melihat karena agak pergerakannya masif banget tuh di era dulu tuh kan. Dulu kan kita ngelihatnya dulu tadi tembok bomber lah pasti itu kan. Betul. Terus kalau mau lihat ada progresnya apa tuh nanti dulu spot paling favorit kalau nggak salah tuh yang di Antam tuh. Itu kan wah itu jadi ajang buat siapapun yang gambar ya, writer tuh pasti seneng tuh, favorit ya kan. Oke. Nah kalau dilihat ya dulu itu teman-teman sendiri sebenarnya basicnya karena emang dari Interstudy atau itu banyak juga anak luar nggak sih itu? Kalau Artco-nya sendiri memang di Interstudy dia. Oke. Gitu memang di sana, kemudian di eranya tembok bomber itu ya ketemulah kita dengan teman-teman gitu. Cuman karena memang si Artco ini rame gitu ya, banyak dan sedang aktif-aktifnya gitu mungkin. Ya akhirnya guyup deh tuh gitu di tembokbomber.com semua memang. Betul. Ya itu pusat informasinya saat itu ya. Tembokbomber.com. Portalnya ya. Kita mau lihat ada dulu Ensign 5 juga tuh ya kan. Terus wah tuh banyak lah dari kalau Bandung tuh ada si Fab gitu-gitu family tuh ya. Betul. Dan penggeraknya juga ya teman-teman juga gitu yang memang betul-betul memikirkan si roots-nya ini nih di sini gitu. Dan sekarang berjalan lebih besar lagi, masif ya sekarang graffiti ya. Perkembangannya ngeri loh sekarang tuh. Jadi sesuatu hal yang menurut gue nih keren banget sih. Jadi bener jadi satu movement yang ranahnya juga bukan sekedar graffiti. Jadi bener-bener yang kesenian, jadi bener-bener yang bisa kayak ranah pameran juga akhirnya gitu loh. Terlihat tuh. Iya. Progresnya oke banget gitu. Karena gue lihat dari beberapa nama orang yang aktif di dulunya mungkin sin-sin itu sekarang juga bermain di ranah-ranah galeri gitu. Betul. Sebenarnya kalau gue mau bertanya dari lo perspektif lo gitu, misalnya gimana melihat yang dulu di jalanan sekarang di galeri itu ada apa sih sebenarnya, atau bagaimana lo menanggapi itu? Luar biasa ya menurut gue itu sebuah pencapaian gitu, bukan buat si orangnya aja atau artisnya aja, tapi itu lebih ke secara global ya gitu di nasional ini gitu. Jadi kalau misalnya menurut lo ada kayak wah dia kan anak street tiba-tiba ke galeri itu ada kayak sedikit gitu nggak sih, gesekan gitu-gitu nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Itu tuh biarin aja orang-orang. Lucu juga kalau begitu sih. Iya makanya gue bilang ya biarin aja lah, orang namanya juga udah ini kan namanya orang berproses ya. Betul. Gitu loh, nggak masalah juga, nggak perlu ada labeling dia dulu anak jalanan yang street art banget, namanya dia street art tiba-tiba masuk ke galeri. Ya di luar juga kayak gitu juga kali kan gitu menanggapinya, ya nggak perlu. Normal aja sih ya. Karena makin kesini ya lebih blending aja gitu. Bahwa si makin kesini street art ataupun graffiti ini menjadi suatu hal yang jauh lebih seksi gitu konotasinya,
Iya. apresiasinya Iya, betul. gitu. Betul. Iya, itu kan dengan adanya mix culture ini ya gitu. Iya, karena sekarang jadi lifestyle ya kan, street Betul. art, terus juga kita melihat juga banyak kayak lowbrow itu juga sudah berangkat dari street art juga tuh. Betul. Aliran-aliran graffiti atau juga aliran dari seni rupa yang fokusnya juga dulu anak-anak graffiti artis sebenarnya berangkatnya gitu. Betul. Karena sebenarnya gue lihat juga perkembangan dari kita ngobrolin soal kaleng aja udah progresnya kenceng banget ya. Iya. Kayak lo juga ternyata terlibat di salah satu develop yang lokal kaleng ini di Ton King ini namanya ya. Iya, betul. Dan lu benar-benar terlibat di banyak proses berjalannya si di Ton King ini ya. Iya. Itu bisa diceritain sedikit nggak sih awal ternyata kok lo bisa terlibat di sana sampai lo develop tuh gimana sih awalnya di Ton King itu? Dari awal ya memang semua kita pengen ya Ya. gitu. Ketika memang ada kesempatan untuk brand yang ternyata punya visi yang sama gitu, punya visi yang sama, kita bicaranya apa sih? Kita nggak hanya berbicara ini sebuah identity kaleng gitu, Ya. tapi lebih ke identity nasional gitu, Ya. lebih ngeliat skopnya, perspektifnya, POV-nya mungkin agak lebih jauh gitu ya. Dalam artian bukan agak lebih jauh tapi agak lebih lebar, bahwa ini kita bicara tentang Indonesia gitu. Ya kita tahu bagaimana untuk mengangkat si graffiti Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi sebetulnya stage-nya. Oke. Dari situ lo akhirnya punya ketertarikan untuk jalan bareng lah sama mereka ini. Betul. Oh, itu startnya di tahun berapa kalau boleh tahu ya? Awalnya lo akhirnya banyak terlibat di Ton King ini. 2018 ya. Oke. 2018 start mulanya ya. Oke, itu sudah ada KRP itu belum sih? Oh, belum ada. Belum ada. Jauh. Oke, jadi dari 2018 kedekatan lo dengan di Ton King, akhirnya banyak inovasi-inovasi lah di sana. Salah satunya si KRP ini juga lahir di situ juga. Betul, Oh, betul. Oke, berarti KRP sendiri start awal tahun berapa? Si King Royal Pride ini 2021 itu start awal, waktu pas pandemi itu. Pas pandemi baru lahirlah dia untuk terus ya jalanin di beberapa titik itu ya. Iya, betul. Memang dari pertama itu yang kita jalanin sebetulnya untuk teman-teman di daerah gitu. Di Ton King ini jalanin untuk mereka. Kayak ajang silaturahmi juga ya. Lebih untuk menghidupkan apinya sih ya gitu. Iya. Karena memang mereka terfokus ya, bukannya kita nggak mau jadiin satu ya, mungkin sekarang ada yang jadi satunya itu si final eventnya, tapi lebih untuk teman-teman nih dengan sel-sel yang mereka tuh lebih jauh juga bisa connect juga gitu sebelum kita bicara connect sesuatu yang lebih besar gitu. Ya, mengkoneksikan di antara mereka ini ya. Karena total yang kalian urus atau coba untuk komunikasikan dari Sabang sampai Merauke itu ada tuh ya? Ada. Oh, total berarti sudah sampai ke titik-titik daerah-daerah ini banyak ya? Kemarin itu di 115 ya official. Pendataan kalian tuh 115 se-Indonesia. Se-Indonesia serempak itu kemarin. Oke, itu kan acara King Royal Pride yang itu kan memang acara 2 hari ya. Yang pertama itu memang dibikin di setiap titik-titik tadi, yang dimana serentak itu ya sampai masuk ke ada apa namanya Muri ya. Iya, itu di 2 hari rangkaian. Di 2 kali rangkaian gitu ya. Nah itu rangkaian yang pertama tuh. Oke. Yang se-Indonesia. Se-Indonesia 115 titik itu ya. Betul. Oke, gila itu berarti kalian sudah punya banyak jaringan tuh ya. Terkoneksikan semua tuh. Gokil sih. Iya. Gila, alhamdulillah seperti itu. Tuh kalian kalau misalnya ada tour kemana gitu bisa banget tuh ya. Gampang tuh kan. Dan makin kesini anak-anak pun juga punya ya mungkin di grup chat gitu banyak juga gitu. Semua pada minta infonya di situ gitu. Iya, kita bersyukur ya banyak teman-teman yang peduli gitu di sini. Peduli dalam artian buat
menjaga koneksinya gitu, menjaga silaturahminya gitu. Akhirnya semua terkoneksikan, terhubungkan dan menjadi ajang buat kalau ada acara-acara jadi terkumpul jadi satu tuh ya. Betul. Oh, oke. Berarti sejauh apa kelibatan sosok Ricky nih di dalam di Ton King ini? Dalam sih ya. Gimana Gitu aja sih. sampai apa sih yang akhirnya kalian atau Ricky ini ada di Ton King itu apa aja inovasi yang lagi di develop gitu? Banyak sih ya gitu yang boleh support dibongkar dari si di Ton King ini nggak bakal bisa jalan ketika nggak ada si timnya juga gitu. Dan bukan hanya sekedar gua aja dan juga pabrik gitu ya, banyak elemen-elemen yang sangat mendukung gitu dari awalnya. Ini mula support yang nggak terhingga gitu ya, dari mulai Mbak Pia, Nala gitu ya, semuanya dari mulai Penyok tuh dan semua tim di Ton King ini. Dan juga gue ngelihat kemarin kan juga itu salah satu ada movementnya lo mengeluarkan serial artis ya si di Ton King ini yang kolaborasi. Itu memang berkelanjutan terus ya, akan sama siapapun gitu-gitu atau gimana ceritanya itu sampai idenya gitu? Iya itu akan berkelanjutan gitu. Yang seri lo sendiri bikin berapa kaleng sih itu seri itu? Itu limited, jadi gue cuman keluar di sekitar 5.000-an gitu ya. 5.000 kaleng aja 5.000 itu. 5.000-an kaleng gitu. Dan itu sampai ke semua Indonesia atau Asia juga bisa? Sampai ke Asia juga. Asia juga bisa. Itu collectible juga dong kaleng itu ya? Betul. Oke, hanya dibuat 5.000 kaleng. In total itu 10.000. 10.000, oke. Sebetulnya itu 10.000 kita cetak dan itu kebagi 3 warna. Warnanya juga spesial gitu. Warnanya spesial yaitu untuk Indonesia dan ya market yang luar juga gitu. Lebih sifatnya memang collectible aja sih. Jadi si warna-warna ini tidak bakal ditemukan di kaleng-kaleng lain? Enggak ada. Jadi rumusnya lo sendiri nih yang menciptakan nih ya? Iya. Komposisi warnanya gitu ya? Mungkin dari kita sama tim gitu kita buat gitu ya warna kolaborasi. Terus ntar dibantu pabrik gitu ya. Seri namanya apa ke catnya? Ada nama-namanya nggak? Fine Dimension Artist Series sih. Langsung dikasih nama itu aja, Fine Dimension Artist Series. Cuman warna-warnanya ada nama lagi sendiri-sendiri gitu. Dari mulai Finest Red gitu ya, Legacy Orange, terus ada Loyalty Pink gitu. 3 itu. Dan sampai detik ini sudah sold out kah? Atau bagaimana sekarang kabarnya? Masih proses gitu masih ya. Proses. Kita memang lebih arahannya ya kalau bisa semua orang ya punya lah gitu. Ataupun yang tahu gitu ya. Iya. Yang pengen dapat seri si artis pertama ini di Ton King gitu. Jadi di Ton King ini perdana? Ini perdana yang untuk artis series. Jadi Fine Dimension adalah serial artis perdana yang kolaborasi dengan di Ton King ini ya? Betul. Tapi kemarin kita juga udah launching juga yang untuk country gitu, country series. Country series beda lagi. Country series beda lagi. Jadi inovasinya menarik ya, punya karakter per titik gitu-gitu ya? Betul. Ini hasil dari kolaborasi kalian nih pasti ya? Iya. Wah menarik juga ya. Berarti ada apa lagi ke depan yang bakal jadi kolaborasi menarik? Country series pasti, artis series itu pasti gitu ya. Dan mungkin juga konektivitas dengan istilahnya subkultur atau entertainment yang lain gitu ya. Akan mencoba ke ranah sana. Iya, tapi in terms of product ya kita terus digging gitu di sana. Jadi juga akan mencoba ke ranah yang lebih luas lagi, tidak di satu scene ini aja gitu ya. Betul. Nah, untuk
kalau kita ngomongin pendistribusian ini si Mbak Pia terlibat juga ya atas nama yang Raya ini ya. Betul, betul. Oh, jadi ada kolaborasi Ricky dengan Mbak Pia nih, wah makin gokil dong nih ya. Ya hari-hari begitu aja udah. Itu gue pingin banget tuh main alamatnya di mana, yang di Depok ya, di mana Depok? Di Grand Depok City. Grand Depok City. Betul. Karena gue sempat dengar juga itu akan juga ada nantinya coming soon ya, itu mungkin segera dalam waktu dekat bikin alternative space ya. Alternative space. Gue mau tahu tuh apa sih sebenarnya yang melatar belakangi akhirnya lo dan Mbak Pia ini membuat satu ini di second floor. Di second floor di atasnya toko. Di atas gitu. toko ada alternative space yang gue lihat kayak galeri clean gitu. Itu awalnya gimana sampai kepikiran sampai bikin itu? Jadi memang space itu memang punya Raya gitu. Okay. Sebetulnya ada Raya Graf di situ. Yeah. Karena teman-teman banyak gitu ya. Terus kita juga nggak punya space studio yang proper gitu. Oke, kita juga pengen gitu, nggak melulu ngurusin yang lain-lain gitu ya. Terus kemudian mungkin seru-seruan pun juga bisa. Terus besarnya seberapa ukuran itu? Mungkin sekitar 40-50 meter persegi lah ya cukup gitu. Cukup besar. Oke. Lumayan lah gitu. Dan itu difokuskan kalian ke depan untuk apa aja ke depan pikirannya? Itu yang pasti bisa jadi art space gitu ya. Art space untuk berpameran gitu, ataupun juga artis yang mau residensi di sana. Gitu. Terus kalau kita mau seru-seruan di atas gitu ya. Atasnya ada lagi? Di atasnya mungkin kita mau bikin yang kayak regular gitu, ngundang teman-teman DJ. Gitu. Jadi ini di bawah ini adalah toko Raya Graf itu. Di lantai 2-nya alternative space yang art space itu. Art space, ada ruang kerjanya Mbak Pia di sana. Terus di lantai 3-nya ada lagi ruang lagi. Ada. Ceritanya mau bikin ala-ala boiler room gitu. Boiler room ya. Oh gitu. Jadi itu ini ya outdoor. Wah seru. Biar teman-teman nongkrongnya enak. Iya benar. Semua terakomodir ya. Betul. Oh gitu. Jadi semua tuh bisa diakses ketika masuk ke ruang Raya Graf toko ini ya. Langsung ada si ruang alternative space. Lalu yang ini rooftop buat teman-teman kalau mau musik-musikan, DJ-an itu boiler room itu tadi ya. Oh gitu. Nah ke depan berarti untuk perdana siapa yang akan mencoba memperawani si ruangan itu tuh? Sebetulnya dari tim Raya Graf. Pertama. Terus juga mungkin ada gue juga nanti ada di sana gitu. Akan membuat serangkaian grup show atau solo show? Mungkin mini solo show kali ya. Mini solo show. Ya, solo show lah gitu. Lo sendiri? Betul. Wah, kapan kalau boleh tahu tuh? Masih progres. Betul, masih progres. Mudah-mudahan awal tahun depan. Wah keren, karena gue liat udah hampir jadi tuh, udah hampir 100% lah, tinggal display gitu kan. Iya. Oh gitu, jadi lu tapi sekarang lu fokus kerja juga ada gak sih di kerjaan, selain kerja di Diton ini, ada kerja tempat lain gak sih, proyek-proyek itu ada gak? Atau memfokuskan di Diton King ini? Di Diton King gitu ya, Diton King dan juga megang jadi memang kita punya agency. Iya. Gitu, kita punya agency Ideos ini. Iya. Nah si Ideos ini dia memegang beberapa klien gitu ya. Yang kemarin KRP ini salah satunya ya. Betul. Itu kita yang membuatkan lah gitu. Dan kalian fokusnya lah di situ ya, untuk bisa kalau misalnya ada beberapa brand lagi atau yang mau coba ya chip in, itu bisa ngobrol sama kalian itu ya. Betul. Ideos itu ya. Betul. Kantornya di mana? Itu di Sunter kantornya. Sunter Ideos itu. Ada labnya di Diton King juga. Lab dalam artian memang tempat bermain ya, gitu, tempat bermainnya teman-teman gitu di sana. Itu berarti di wilayah kantornya Diton King. Betul. Oh, di mana sih di Sunternya? Di Gria. Di Gria Inti Sentosa ya. Oh, itu pinggir jalan. Betul, pinggir jalan. Oh,
oke. Jadi emang oke secara tempatnya bisa jadi lab juga. Terus Idios juga ngantor di situ. Betul. Nah si Penyok ini di sini. Ada di sana dia. Oh. Oh gitu. Oke. Wah, ada project apa lagi nih ke depan si Idios itu? Idios itu dia akan handle artis gitu ya. Oh, jadi mau bikin artis manajemen juga? Akan menghandle beberapa gitu. Oke. Dan lebih sifatnya memang untuk urban art connector gitulah. Oke. Oh, ada plannya ke sana memang berarti. Betul. Beberapa kali misalnya ada teman-teman yang graffiti mau di manage bisa dibantu sama Idios ini. Betul. Oh, ada siapa aja kalau boleh tahu di dalam orang di Idios ini? Mungkin nanti kali ya. Karena dapur nih ya, dapur. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Gue ngelihatnya soalnya ini salah satu yang menarik karena justru banyak juga teman-teman butuh kayaknya tentang Idios ini. Bagaimana dibantu di manage ya kan, bantu untuk coba promosiin ya kan, karena kalian udah punya tempat ya, ada lab yang dari si kantornya Diton, ada juga yang dari kalian Raya si Graf itu sendiri punya space gitu. Tinggal memanage aja sebenarnya gitu. Iya. Artis banyak banget gitu. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin scene dari graffiti ya, kita tadi kalau udah mention dari 115 titik aja tuh yang kedaftar loh. Belum yang sampai bener-bener yang sampai underground, yang underdog itu kan lebih banyak lagi gitu. Kita ngeliat di Instagram gitu. Betul. Iya, sudah sedemikian besar gitu. Iya. Karena lo coba kayak misal penilaian lo sendiri soal perkembangan graffiti aja udah masif banget kan? Masif banget. Gue lihat wah ini sih gokil juga, sampai ke ranah banyak juga yang akhirnya terlibat di beberapa art scene sifatnya galeri juga lo gitu. Iya. Kalau lo sendiri ada plan nggak untuk coba untuk memfokuskan ke ranah yang misalnya pameran tunggal di kanvas gitu? Lo sering nggak di kanvas? Ada sih lumayan. Karena memang kan cukup lama ya gitu, enggak ada satu dua gitu. Cuman memang dari terakhir yang coba buat di kanvas dan beberapa medium lain itu kan udah sangat lama sekali gitu. Karena udah kelamaan jadi bos tuh ya. Jadi nyaman deh. Agak juga sih. Gimana ya? Ya, tapi karena gue lihat karakter lo itu sangat oke banget ketika diaplikasikan ke kanvas. Iya. Iya gitu. Maksudnya lebih ke bagaimana ke emang ini hanging gitu. Jadi karya on canvas gitu, materialnya dengan spray paint atau ada tambahan mix media akrilik misalnya gitu. Itu karena jadi apa ya, 3D juga kategori kan masuk ya sebenarnya ya gitu loh. Betul. Coba lo ini ya digali lagi, dieksplor tuh lebih ngeri karena lo juga kalau masalah material lebih paham lah gitu kan. Heavy metal lah itu. Ya benar. benar. Oke. Tapi ada gebrakan apa lagi sama Diton atau apa yang akan kalian lakukan ke depan? Masih di produk ya pasti. Masih produk ya. Apa sih ke depan yang mau coba dieksplor produk misalnya? Yang pasti ya beberapa yang tadi ya, ada country, ada artis series berkelanjutan gitu, biar jalan terus gitu ya. Tapi kalau dari misalnya pergerakan kalian ke Asia gitu ya, itu tuh sebenarnya si Diton ini ternyata sudah sampai ke ranah sana ya. Sampai sudah. Akhirnya ada kalian menyebutnya countries ini, serial countries ini ya. Itu berarti melihat pergerakan itu ternyata si brand spray paint ini sudah sampai melejit ke sana juga ya. Betul. Itu sudah. Kalau yang kita ngomong compare ada nggak sih kalau kita ngomong brand yang jadi ya head to headnya ada nggak sih? Karena gue lihat banyak banget sekarang artis udah kalau mau gambar udah ke arah yaudah Diton aja gitu. Banyak sih. Sebenarnya, tapi orang kayak nyamannya kali ya. Tiap produk mungkin memang punya ininya sendiri-sendiri ya, punya marketnya sendiri-sendiri gitu, betul.
Jadi sebenarnya kalau dari brand aja itu sebenarnya Banyak. banyak ya. Cuman yang lumayan banyak kepake atau orang sering lihat ada Diton itu sendiri ya. Iya, di tahun banyak yang pakai. Alhamdulillah seperti itu. Punya warnanya juga banyak khas ya si Diton ya. Betul. Lu kalau melihat pergerakan dari graffiti artis sekarang, bagaimana kalau untuk yang daerah-daerah sendiri gitu, yang di pedalam-dalam pernah nggak? Yang kabupaten gitu misalnya. Daerah tuh mantep loh. Oh iya ya. Gila sih. Sampai lu udah akhirnya dengan adanya Diton ini akhirnya sampai turun belusukan tuh ya ke daerah-daerah tuh. Iya, ngelihat gitu ya, banyak yang nggak disangka-sangka gitu ya, dari mana-mana gitu. Ya lo waktu survei kemana? Dengan ngeliat dari database aja juga udah kelihatan sih. Oke. Siapa yang sering nongol, apalagi sekarang juga kita mantaunya juga di sosial media ya, di sosmed gitu ya. Yang memang yang gede bagus gitu ya, bagus banyak banget gitu. Ya mungkin juga belum ke expose juga gitu. Lo sendiri berharap emang graffiti ini akan lebih ke ranah apa lagi, tidak hanya sekedar tembok misalnya, kemana gitu nggak berpikirnya? Kalau buat personal gue sendiri gitu ya. Perspektif lo? Banyak sih ya, sebetulnya banyak yang bisa dieksplor gitu ya. Dari menjadi seni rupa kontemporer gitu banyak banget sih. Macam-macamnya formnya gitu. Kalau dari lo sendiri, pernah dari karakter lo yang ada di biasa kita melihat di wall ya atau tembok gitu-gitu, lo jadikan sebuah kayak karya-karya benar-benar kayak sculpture atau 3D gitu, ada nggak? Pernah nggak? Pernah, waktu itu gue pakai ini ya, ada yang dibantuin teman, ada yang satu karakter gitu ya, dibuatin. Udah cukup lama juga itu. Sama satu lagi gue buat pakai plat stainless tuh. Plat stainless. Jadi memang dia sebetulnya si plat stainlessnya itu buat bikin oven gede gitu, yang kayak buat Astor gitu, yang gede-gede gitu. Jadi tebal-tebal gitu. Pernah tuh? Pernah buat itu. Oke. Ukuran berapa tuh ya? Itu dia seukuran kayak triplek gitu. Tapi berapa mili ya? Pokoknya tebal segini nih, stainless nih. Jadi lumayan tuh ya sebenarnya. Emang ada di pabrik baja waktu itu, pabrik stainless gitu. Terus itu akhirnya mencoba diterapkan di karya lo, coba waktu itu. Coba-coba gitu ya. Di tahun berapa itu? Itu 2012 ya. 2012. Nggak penasaran lagi sekarang lo mau coba tuh? Penasaran sih. Siapa tahu jadi menarik loh buat. Iya kan itu, tapi itu endingnya buat apa waktu itu? Itu buat pameran waktu itu di Gardu. Pameran di Gardu. Dan menurut lo puas nggak dengan hasil waktu itu 2012 itu? Gue puas sih gitu. Gue puas. Lebih ke istilahnya apa ya? Itu part of the journey-nya si Vine ini gitu. Nggak mikir macam-macam, nggak mikir muluk-muluk, dan lainnya memang mau showcase aja gitu. Itu berarti bisa lo lakukan lagi nanti berarti ya? Pasti. Dieksplor lagi tuh ya? Betul. Kalau galeri yang bisa dibilang ini mungkin konvensional yang pada umumnya ada ini, pernah nggak sih lo kolaborasi kerja sama galeri, pernah nggak? Selama perjalanan karirnya si Fine Dimension ini gitu? Kayaknya nggak ada ya. Belum ada nih. Norak gue kayaknya emang gitu. Bener nih. Karena ada sih paling eksibitor ya gitu. Waktu itu pas ini ngajak kita bareng buat di Art Moments gitu ya. Under the Town King Gallery gitu. Nah kita tim The Town King gitu ya. Udah kita di sana gitu. Fine Dimension-nya belum. Fine Dimension-nya belum. Wah, ini buat galeri-galeri kalau yang lihat nih boleh banget nih berarti. Belum ya untuk yang bisa present, bikin kayak showcasing, pameran di galeri itu belum ya? Belum sih, makanya mau dimulai dengan si art space kita ini aja. Jadi kalau lo sendiri mencobanya dengan di tempat
sendiri dulu kalian karena ada tempat ini mau dieksplor gitu ya. Tapi misalnya kalau ada misalnya dari orang galeri atau orang yang bisa mengorganize terus lo diundang itu lo berminat gak? Berminat aja. Berarti memang ini belum ketemu aja kali ini ya. Iya mungkin ya gitu. Karena sayang nih gue ngelihatnya itu salah satu karakter yang menarik banget di lo misalnya kan proses bagaimana perjalanan dulu sampai sekarang ini si Journey Find Dimension ini kan ngeri banget sih sebenarnya gitu. Punya style gitu loh. Punya yang bisa ada value yang ditawarkan gitu. Itu kalau difokusin dari segi misalnya oke, diterapin misalnya di showcasing di galeri itu kan menarik banget gitu. Yeah. Belum ada sih memang ada plannya nanti di tempat lo yang ini ya. Dan mungkin juga enggak menjadi pikiran utama gitu. Oke. Jadi memang cukup ya apa yang bisa gue produce gitu, gue suka, gue lakuin gitu ya. Apalagi bicaranya memang passion gitu kali ya. Memang passionnya untuk si Cat Semprot dan Rana Fine as a identity-nya ini. Iya. Oke, karena lu juga di Tonking juga lagi fokus tuh ya, bikin program apa tuh ya, jalan terus tuh dalam rangkaian setahun gitu pasti ada acara kan tuh ya? Pasti ada acara. Wah, dan kalian tour juga tuh? Ada beberapa tour juga. Wah, itulah mungkin yang menjadi penyebab juga ke belah-belah kali pemikirannya. Jadi mungkin tidak berpikir solo show kali ya. Betul. Jadi lo harus tour juga ya kan, jalan ke sini gitu. Betul, ngeliat prioritinya apa. Tapi kayaknya memang udah saatnya gitu loh, Martin, buat fit egonya lagi gitu. Fit egonya dalam artian dalam bentuk si artwork ini. Iyalah difokusin tuh. Ya itu pilihan ya. Maksudnya tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk atau bagus, tapi ini bagaimana membagi waktu aja sebenarnya ya. Lo juga kan punya tempat baru tuh nanti. Wah, itu lebih bisa banget kayak jadi trial error, ngetes gitu ya kan? Lebih ke arah buat tempat meditasi mungkin. Ya benar. Meditasi sebetulnya. Benar. Oke. Jadi kalau yang yang datang gitu istilahnya, lebih apa ya, flow-nya lebih enak aja lah gitu. Ya. Nggak dalam artian harus pursuing sesuatu gitu. Lebih ini tempat nih buat secara pribadi. Ada Mbak Pia juga, ada teman-teman Rayagraf, ntar juga ada teman-teman yang mau datang ke sana gitu. Lebih punya space aja sih. Mau ngapain gitu kita punya space. Bagaimanapun kalau kita punya space sendiri itu lebih enak banget ngapa-ngapain ya kan. Betul. Ngide-ngide bikin inilah itulah apa. Oke. Nanti Mbak Bia ini akan juga memanage ruangan itu dan membuka buat siapapun ya. Buat siapapun. Wah keren. Kalau nurutin dia sih capek juga kadang-kadang karena memang visioner ya. Lumayan punya plan yang A, B, C, D dan itu bagus sebenarnya dong. Betul. Ya, berarti tinggal cari aja partnernya nih sebenarnya, partner untuk maksudnya jadi ngobrol, kolaborasi ya kan. Residensi aja juga sebenarnya menarik banget tuh tadi yang lo bilang tuh kan. Ruang residensi ya kan buat ngundangin teman-teman. Seru sih gitu. Iyalah, kedatangan teman dari misal Salatiga atau dari Jayapura misalnya kan, yang dimana dia punya passion yang sama, graffiti artis gitu kan. Betul. Wah keren. Raya Graf itu nanti ya, Raya Graf ini ya. Betul. Nama Raya Galeri. Raya Galeri. Raya Galeri. Wah gokil. Tahun depan tuh ya. Tahun depan. udah dimulai dari sekarang. Dari sekarang tuh sebenarnya udah mulai. Kita pelan-pelan gitu ya, bikinnya pelan-pelan. Gue harus datang sini Depok deh ya. GDC. Oke. Ada di Google Maps Raya Graf pokoknya. Ada, oke. Itu emang kalian selalu ada di sana atau ada staff atau siapa yang akan standby di sana? Selalu ada di sana. Kadang sore, kadang siang. Itu dekat rumah ya? Rumah lo tinggal dekat?
Jadi memang belakang-belakangan gitu. Satu area, satu kafling. Oke. Wah, oke, boleh banget sih nanti gue mampir tuh, keren. Homey lah itu, homey. Emang settingannya dibikin ini ya, kayak bukan kayak kantor banget tapi udah kayak rumah sendiri gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya itu lo merasa bahwa ini menarik gak sih kalau misalnya nggak cuman juga seni graffiti, ada seni lain gitu yang di situ gitu, bisa boleh gak kalian? Oh boleh banget, banget. Kayak misalnya tiba-tiba ada screening movie gitu, oke itu kan? Oke banget. Menarik. Apa aja sih sebetulnya? Iya. Mau ada yang mau bikin ogoh-ogoh Bisa. Keren. Iya benar. Tempatnya gede soalnya. Di depan-depannya itu ya. Iya lumayan lah, lumayan. Okay. Enggak gede-gede banget. Wah, main-main Kak Domi. Boleh, siap. Podcast di sana nanti. Nah itu kemarin kan gue mau bikin di KRP itu, cuman suaranya nggak dapet. Itu rusak sih. Belum dikit-dikit nongkrong apa kan. Bener. Iya. Tapi emang gue senangnya di area-area teman-teman kayak gitu tuh kayak nongkrongnya sih. Tapi seru kemarin ya. Wah seru banget. Gue datang 2 kali gue kan. Nah hampir 3 kali karena gue nggak tapping, jadinya gue 2 kali datang tuh. Gue ngerasainnya waktu itu lebih ke era-era ketika emang ini adalah basic nongkrong, makan aja bareng akhirnya. Iya, makan bareng. Iya, makan bareng gitu. Wah, ini oke sih. Karena mungkin jiwanya orang-orang nongkrong juga sih, emang nongkrong. Jadi kita juga santai gitu. Nggak harus yang ada kayak level lebih tinggi apa, nggak ada, cair semua di situ deh. Iya, cair tuh. Nah, seru. Dan seru, ya? Raya Graf akan kayak gitu nanti tuh dibikin ya. Galeri juga ada gitu ya. Secara kulturnya begitu. Kulturnya kan. Secara kulturnya begitu. Street art, gila. Iya. Karena gue ngeliatnya gini, kalau kita ngomong ada attractive space, ada graffiti, itu kan nggak banyak. Mungkin banyak tapi balik lagi ya, di beberapa titik itu akan jadi semacam kalau tidak ada koneksi dia tidak seru gitu loh. Kalau kalian kan sudah ada koneksinya sampai tadi aja 115 tadi per city itu. Iya. Bisa jadi kalian jadi kayak merolling orang-orang itu bisa join buat pameran di Raya atau di lab yang tadi. Lab itu bedanya apa kalau sama yang itu? Itu lebih di Tonking sih ya. Areal gambar gitu. Besar juga dan banyak juga artis yang sana, tapi lebih dalam artian, nah ini Raya pun juga sama, punya space gambar gede juga gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang memang kesana juga gambar gitu. Ada wall gede. Kalau di Tonking kita punya wall di atas gitu ya, yang selalu kita pakai di sekitaran sana juga. Memang lebih ngobrolin produk lah gitu di sana kita. Kalau mau gambar yang di Raya Graf tadi itu ada syaratnya gak sih? Nggak ada sih, belanja aja paling nongkrong gitu, nongkrong di sana asik-asikan. Bisa tuh ya. Jadi siapapun boleh ya. Boleh. Oke. Gitu. Nggak harus kayak gambarnya harus begini, gini, nggak ada. Udah yang penting belanja di sana. Ini silakan ada tembok, kalian boleh gambar gitu. Jadi memang ada kayak misalnya Raya Graf tuh punya mobil box gitu, lucu gitu kecil. Itu ada tuh ya. Ada tuh, nanti kita pilihin artisnya, kita kurasin siapa ya. Yang kemarin gitu. dibawa ke KRP kan? Iya gue lihat gitu. Iya. Nah di Tonking juga sebetulnya sama juga. Ya kadang di Tonking juga meetingnya di Raya di Tonking gitu ya. Oke, udah kayak jadi ngeblend aja lah ya, nggak ini gimana. Oke. Bikin warna ya, ada beberapa yang di Raya Graf sebagai labnya gitu. Ntar ada yang di kantor juga. Gitu. Jadi emang udah cair dari lama juga sebenarnya tempat ini ya. Betul. Dan itu orang yang datang ke sana lumayan sering gak sih? Kalau di weekend pasti rame? Pasti rame di sana. Tapi juga ada beberapa juga yang misalnya buat timnya Raya sendiri gitu ya, bikin konten di sana. Ada yang kemarin kayak nggak tahu nih, gue liat di akunnya siapa yang ada Labubu itu loh, siapa? Labubu itu di kantor di Sunter. Sunter tuh ya, iya tuh yang gambar itu ya.
Itu memang sengaja jadi konten ya. Jadi konten, dan memang kebetulan ya pada suka gambar gitu. Iya. Oke. Nah, di Raya ini sendiri memfokuskan emang nanti ke depannya bisa, oke, ini tadi galeri semua ya. Itu akan juga menjual karya gak sih? Menjual karya. Ke depan juga mikir. Betul. Oh, ke arah sana juga nantinya. Betul. Nah, oke. Jadi bener yang seperti halnya galeri-galeri pada umumnya ya, kayak galeri komersil gitu ya. Lebih ke semau kita kayaknya. Iya. Kita nggak ngerti juga sebetulnya. Nggak dalam artian referensi pasti ada dong. Iya, referensi, tapi lebih yang memang ini self expression gallery gitu ya. Jadi lebih semaunya kita aja sih sebetulnya. Gimana? Sesuai, ada passionnya di situ juga ada, kita juga ngelakuin di situ ya kan. Kalau dibilang gambar semuanya gambar ya kan. Betul. Semua artis kan gitu. Tapi dengan ada manajemen tadi itu akan membantu itu tadi ya, dengan ada sales nanti di tempat itu gitu ya. Ya mungkin ntar Kak Domi juga bisa tuh. Bisa. Boleh nanti kita bermain di sana kita. Oke. Karena kan gue ngeliatnya gini, kalau adanya nominal atau istilahnya ada di situ sales jual beli, ini akan menguntungkan sebagai ekosistemnya gitu loh. Pasti. Kalian atau seniman ini bagaimana akhirnya karya dihargai, ada value gitu. Betul. Gitu. Artinya jadinya bisa survive. Betul. Gitu. Seniman bisa mandiri, yang bisa jadi kayak full time artis ya kan? Iya. Karena bisa mendapatkan uang dari hasil gambarnya tanpa dia mungkin kan banyak mungkin kayak lo juga dulu kan kerja dulu, lo ngumpulin duit dari hasil uang itu baru lo gambar buat beliin cat semprotnya gitu. Ternyata kalau misalnya dia fokus tanpa dia bekerja di tempat lain, di situ aja kan dapat jadi lumayan tuh. Rodanya ngeputar di situ gitu. Mungkin awareness yang lainnya pun juga bisa sampai gitu dari tempat kecil ini gitu ya. Iya benar. Dari wadah kecil. Berarti si Mafia ini punya mimpi yang besar ya, banyak ya. Iya, kita punya mimpi yang besar, kita punya mimpi yang banyak, sederhana gitu ya istilahnya. Tapi artinya itu juga buat banyak orang juga gitu. Iya. Ya intinya punya mimpi yang sama kan. Iya. Oh gila, gue sih menunggu aja sih nantinya nih ada gebrakan apa lagi nih ya. Karena kalau misalnya referensi, kalian melihat kemana sih? Contoh referensi tempat yang memang oke dan proper, kayak kalian pingin kayak gini, ada nggak? Yang juga memang dia jualan kaleng misalnya, dia juga berhubungan dengan graffiti misalnya, ada nggak tempat yang kalian referensikan? Kalau yang sekalian jualan kaleng sih belum ngeliat ya. Paling ada tuh tempat teman kita juga yang di Taiwan, itu kan asik banget tuh. Ada tuh. Jadi di Indonesia nih belum kelihatan. Contoh misalnya yang kalian yang tahu ada nggak Indonesia? Kalau nggak ada peluang banget tuh ya. Mungkin ada juga sih dari temen yang kayak Abeng dengan NTL-nya gitu kan. Itu kan tempat kantor yang showcase yang asik juga tuh di sana. Tapi dia juga ada alternative space. Kalau itu nggak tahu gue, tapi mungkin kalau mau diadain bisa aja mungkin. Gitu. Karena maksud gue kan bisa jadi referensi yang menarik. Tadi kalau kita Raya Gav ini ada toko di bawahnya, ada si galeri di lantai 2, lantai 3 rooftopnya bisa buat DJ-DJan seru-seruan tuh kan. Kalau jalan semuanya keren banget. Bayangin aja tuh di bawah toko, di lantai 2 lagi ada pameran, dia sendiri, wah itu keren gitu. Seru sih. Seru gitu. Dan itu kan relate hubungannya semuanya. Betul. Tuh. Dan compact aja udah di situ. Dan tidak besar-besar banget, tidak kecil banget gitu loh. Betul. Intimate-nya dapet gitu. Ada nggak tapi? Kalau itu Taiwan ya yang kalian pernah lihat? Itu Taiwan. Besar? Lumayan. Ada depan ada tokonya, dia punya banyak buku-buku gitu ya. Dia bisa ngelakuin activity di sana. Jadi kayak Aksara juga ada toko buku gitu-gitu ya. Lucu gitu. Ya mungkin tuh labnya mereka ya. Mereka mau sketch itu, mau dijadiin tempat showcase pun juga kayaknya bisa gitu.
compact banget gitu. Galerinya juga ada. Galerinya sih nggak ada, tapi buat kayak misalnya mereka bikin grup show kecil-kecilan nih mungkin bisa dapat juga di sana tuh. Oh, itu bisa jadi referensi menarik ya. Iya. Oh, itu di sentral juga atau di daerah pinggiran? Di Taipei ya itu. Taipei masih kota lah ya. Kota. Oke, kalau di Raya Graf itu masuk komplek gak sih? Enggak ya? Masuk komplek. Tapi aman, santai. Aman. Maksudnya dengan keriuhan, dengan keramaian gitu santai. Santai. Cincai itu Kebetulan warga. mungkin jadi nggak apa? Mungkin karena ketutup gitu, jadi suara juga nggak terlalu kedengeran banget gitu keluar. Udah pernah dites belum sih tuh acara itu? Udah. Kapan acaranya? 2 minggu lalu kemarin. Ada musik semuanya gitu kenceng santai. Santai. Oke, boleh juga tuh. Oke, boleh. Tapi menarik di Depok loh, soalnya Depok itu juga salah satu kota yang pesat juga itu. Sebetulnya lumayan banyak sih dia kayak lebih sifatnya coffee shop yang hybrid gitu ya di sana. Di Depok ya? Yang lumayan gede space-nya. Punyanya Teman-teman Malih itu bisa, dekat gak sih Malih? Oh dekat. Sama Malih deket tuh. Malih juga ada jadi juga ya katanya. Kopi. Ada gak sih dia? Kopi doang tapi ya Malih ya. Juragan tuh Malih. Pengusaha dia. Pengusaha tuh dia. Oh deket situ. Dekat. Oke, siap nanti. Oke. Terus banyak yang coffee shop yang kadang bikin acara gitu di sana. Ada panggung-panggungannya. Ada ya? Ada Tuan 13 juga di sana. Ada juga. Karena marketnya ini ya, selain mahasiswa kan banyak banget di sana mahasiswa kos-kosan ya. Mungkin skenanya ini jalan kali ya di sana ya. Jalan juga di sana gitu. Banyak yang mau ngebikin sesuatu gitu di sana. Iya keren juga sih kalau ada api-apinya ini tetap menyala di sana ya kan. Dengan adanya si Raya Graf ini dengan Raya Galeri tambah lah gitu ya kan. Mudah-mudahan. Kalian nggak bikin Raya kantin gitu, Raya apa gitu, kopi? Ada nanti. Ada juga. Warung Mas Riki. Ada warung Mas Riki. Wah keren, di mana tuh? Ada. Di satu building itu? Di satu building. Cuman pas gue lagi pengen aja masak gitu. Gue ngundangin orang. Iya benar. Makan. Oke boleh tuh warung Mas Riki. Cakep. Oke. Karena gini ya, gue melihatnya kalau ada satu titik tempat atau satu spot ini kayak full semua dari kebutuhan, kayak kita punya hobi atau punya passion itu enak. Ada galeri misalnya tadi, terus ada toko, itu kan jadi orang nggak usah kemana-mana juga, udah mau beli alatnya di bawah, bikin karya tinggal pameran di atas, mau launching apa tuh di atas gitu ibaratnya. Wah Iya mungkin dengan dulu Artco dan Garu House gitu ya, seperti itu juga. Ada art space-nya juga kan. Iya. Ada tempat kalengnya gitu. Memang yang ngumpul teman-teman semua di sana. Jadi mulai waktu itu kan mungkin melihat Gardu ini salah satu juga referensi yang menarik ya. Betul. Tempat juga, tempat kayak orang singgah juga di situ kan. Kayak tadi lo sempat bilang bisa residensi, sama juga waktu sama itu. Juga. Siapapun boleh ya kan. Oke, jadi buat siapapun transit bisa tuh ya? Bisa. Oke. Tapi ada orang yang tidur situ nggak sih di Raya Graf ini? Ada. Karena dia part dari rumah juga ya, cuman beda ini aja. Jadi kalau acara sampai malam? Sampai malam. Pernah yang kemarin sampai jam berapa? Sampai terang sih, sering sih. Beneran ya? Sampai terang? Sampai terang. Nongkrong gitu ya? Gila, boleh tuh kapan ada bakar-bakar nggak sana? Kayak bakar ayam apa tuh sampai pagi ngobrol tuh ya? Oke, Raya Graf nih gokil juga ya, pesat juga ya? Ya alhamdulillah. Itu dia makanya tempat-tempat kalian juga buat nongkrong sebenarnya, daripada juga kayak ngapa ini bikinlah space ini ya. Bisa ada space buat nongkrong lah gitu, buat ketemu di sana. Benar. Dan akses mudah juga ya? Akses gampang. KRL bisa? KRL bisa. Dari stasiun KRL deketan stasiun mana? Depok Lama di sana. Dari Depok Lama jalan bisa tuh? Enggak jalan. Naik ini ya, Gojek lah ya. Gojek. Dekat sih tapi. Dekat ya. Oke. Tapi ya ramah lah, maksudnya
ketika mau didatengin tuh nggak repot dicariin alamatnya gitu. Bener, tol juga di mana-mana kan udah koneksi. Tol mana keluarnya tuh? Kukusan nggak? Margonda. Oh, Margonda. Deket. Oh, gila, accessible banget ya. Betul. Keren. Lu ada apa lagi sih, karena kan tadi kita udah ngebahas nih kayak semuanya udah. Apa sih yang memang yang belum terlaksana atau plannya pingin apa lagi tuh apa? Maunya sih banyak ya. Maunya sih banyak sih Kak Domi. Yang emang coba lo mau gua hasilin atau gua mau coba kabulin tuh apa gitu plannya? Ya mungkin dengan yang tadi ya, tempat si Raya Galeri ini ataupun di Ton King Gallery ini, dan juga lebih ke di Ton King-nya juga gitu as a produk gitu. Banyak sih memang maunya banyak, bisa sustain juga di passion kita juga sebagai artis. Ya. Di satu sisi yang sama juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lain gitu ya. Kita bicaranya skop nggak hanya di Indonesia, tapi skopnya udah jauh lebih tinggi lagi. Iya, udah Asia. Keluar, punya jaringannya juga lebih banyak. Ada sisi, biar kalau dari gue sendiri, mungkin dari sisi artis sebagai passionnya itu, dan juga di hybridnya di brand di Ton King ini juga gitu ya, bisa lebih sejalan aja gitu. Masih banyak mimpi-mimpi yang lain gitu ya, dari gue, dari Mbak Pia, dari di Ton King, dari semua tim di Ton King, dari timnya Ideo sendiri, dari timnya Raya Gravini sendiri. Banyak punya ide, banyak tuh ya. Banyak maunya. Tapi dia oke kan kalau buat ngide-ngide dia bagus ya. Buat marah-marah. Emang security dapat sih doi, security. Oh. Didikannya keras. Keras. Iya, makanya dapat. Oke. Kita nih kalau ngobrol gini panjang ya. Panjang ya. Aman Kak Domi. Gue banyak melihatnya ini karena orang-orang yang dulu adalah bisa dibilang mungkin bukan ya istilahnya penggerak ya, pioneer, penggerak gitu, yang sampai sekarang ini masih berjalan konsisten di jalurnya. Gue respect banget gitu. Teman-teman kita banyak ya, lo sendiri, ada Jabluk lah, terus ada Ones apa itu. Menurut gue respect sama orang-orang itu karena emang dari dulu sampai sekarang memang melakukan yang mereka suka gitu loh, dan punya impact sama orang banyak juga gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya lo bisa membagikan rahasianya apa sih sebenarnya? Lo bisa konsisten dan lo masih mau melakukan hal yang dari dulu lo lakuin sampai sekarang tuh sama tuh. Apa sih sebenarnya rahasianya? Mungkin karena rasa cintanya kali ya, gitu ya, atau ya mungkin memang udah kejebak air sih. Gitu. Ada gitunya tuh. Tapi enggak sih, enggak. Karena memang apanya ya, lucu gitu ya, mungkin juga terdengar naif juga kadang gitu, dan juga mungkin klise ya gitu, tapi ya memang ya graffiti ini unik ya, sangat unik gitu. Mungkin di personal juga secara brand chemistry-nya nggak tahu, aneh aja gitu, menarik, tetap masih menarik seperti dulu gitu. Gimana ya jelasinnya juga? Karena gue itu dia, maksud gue dari dulu sampai sekarang udah lu ngelakuin itu terus. Wah, itu konsisten itu adalah hal yang sangat sulit. Sulit banget, dan sekarang kalian benar-benar masih berjalan di wilayah itu ya kan, dengan benar-benar ya udah tidak berubah, dan sekarang punya keluarga apa tetap juga masih gitu. Wah, itu gue respect sih sebenarnya. Iya, udah lama juga ya. Itu lama lah orang gini. Dan ya bersyukurnya kita masih punya teman-teman di areal itu tuh. Benar. Dari awal tuh. Benar.
Iya, banyak sekali nama-nama itu ya. Iya, masih berfokus di situ juga, meskipun dia punya keluarga, punya kesibukan lain, tapi tetap loh. Ya lu sendiri atau siapalah sebut misalnya kayak Jabla itu masih itu Jabla itu kan, ditambah mungkin dia punya hobi-hobi baru kayak sekarang lagi seneng nato lah tuh kan. Iya, Ya, jadi bener. tapi kan tetap on track juga terus On track. gitu loh. Itu yang gua salutin, wah keren sih lo. Maksudnya ya sama halnya kayak seniman itu bener di jalurnya terus. Mau ada sedikit belok misalnya ke rest area nggak apa, tapi lo balik lagi kayak gitu-gitu. Iya. Kayak kita di jalan tol aja, kalau mau sedikit belok ngantuk kayak rest area dulu deh, tunggu bentar terus jalan lagi, tetep kan. Gitu. Iya, apresiasi juga sih teman-teman yang ada di sekitar kita yang masih Iya. gitu ya. Wah gua asli bener, nggak langsung ujuk-ujuk langsung jual nasi uduk gitu kan. Meskipun jualan nggak apa-apa juga gitu, tapi tetap gambar juga gitu. Bukan berarti itu buruk ya, tapi maksudnya tetap bahwa apa yang dilakukan dia, ya dia mempunyai kesenangan itu, passionnya di situ ya kan. Iya, benar. Keren loh. Kita hampir masih menemukan teman-teman kita sampai sekarang. Masih banyak juga gitu. Iya. Yang masih ngejagain ya. Dia ada di mana-mana gitu, yang istilahnya kedengaran gitu buat si grafitinya ini. Bener. Masih bagaimanapun masih terlibat, masih ada terus. Betul. Acara-acara juga dia terlibat, gambar ya kan. Iya. Masih terus gambar loh. Gokil itu. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Ya semuanya. Itu sih, itu kuncinya juga. Kita kadang mungkin dulu punya ada zat-zat apa itu ya kan. Mungkin ya. Sekarang udah mulai dengan kesehatan, olahraga. Teman-teman rajin olahraga teman-teman kita tuh, lumayan tuh. Iya kan. Gue kadang nggak habis pikir tuh kalau ngelihat, wah gila dulu gitu, sekarang melihat teman-teman yang sekarang terus masih juga on track dengan hobinya, dengan kesukaannya. Wah gila. Iya. Gila. Kalian tuh ada reuni gak sih nanti ke depan Arko gitu? Gambar bareng di satu momen yang selama pas gitu, ada gak ya? Harusnya sih. Harusnya dari kemarin udah ngobrol-ngobrol aja. Waktu gitu. yang di sinkro belum ya? Di sinkro kemarin Ones sama Jabla. Iya, maksudnya tidak membawa atas nama Arko itu. Enggak. Belum. Itu kan di Antam lagi, balik ke Antam, grassroots lagi, coba gambar, keren tuh ya kan? Seru sih. Wah itu jadi nostalgia tuh. Benar. Dedicated kayak misalnya 20 tahun Arkoholik misalnya, udah berapa tahun ya sekarang ya? Arkoholik tuh aslinya 2001 ya. Sekarang wah berarti udah berapa? 25, 26 ya? 24, 23 gitu 23. ya. Nah ke 25 tahun tuh, menarik tuh. Merayakan ke 25 tahun Arkoholik, akhirnya teman-teman nanti turun bareng gambar di Antam sebagai tempat. Itu kan ritual tempat itu kan. Wah itu bisa sih dicek sih. Iya kan? Wah itu keren tuh, keren sih. Bisa tuh, karena jadi ajang spiritnya 25 tahun kayak masih gitu menjaga apinya gitu kan. Benar. Gokil. Ada masih lo aktif komunikasi sama siapa aja? Hampir semua ya. Masih ya? Masih. Sosmed masih. Nongkrong terakhir yang full ada gak? Anak-anak pas di almarhum Dado. Oh iya itu ya, itu reuni itu. Iya semua datang tuh. Iya. Wah iya benar tuh, benar. Semuanya tembok bomber lah udah. Iya semuanya terakhir tuh salah. Iya itu salah satu juga yang keluarga yang pergi dulu ya. Iya benar. Itu orang juga yang baik lah, orang baik. Baik. Aduh, gila. Gue kadang kalau ngelihat ada misal teman-teman kayak gini tuh gue pengen reunian ngobrol sebenarnya sih. Kayak nostalgia juga gitu, cerita-cerita kayak gini gitu kan. Kalau kagak soalnya gue ada, ini salah satu menjaga silaturahmi loh. Benar. Biar tetap ibaratnya kayak oke, ini tetap kita bisa memperjuangkan emang passion kita gitu kan. Gue udah lama ketemu, akhirnya jadi ini apa kan gitu-gitu ya progresnya. Kayak tiba-tiba ada Raya dengan store-nya, dengan ada galerinya. Wah gila, makin sukses lah ya. Tapi kemarin kan juga ketemu kan. Iya. Banyak tuh yang ketemu. Banyak, gue juga banyak ketemuan. Ones ketemu kemarin. Banyak gue Ones kadang-kadang beberapa ketemu tuh gue. Dia motor-motoran dia, gue ketemu Ones gue. Anjir, emang wah gila sih, gue seneng gitu ngeliatnya. Waduh. Rame lah kemarin ada. Iya dari luar pun banyak banget gitu. Iya.
Dari Jogja aja gue reunian juga banyak teman-teman juga. Banyak. Gila. Karena emang scene-nya scene yang sifatnya nongkrong ya. Jadi Iya. kita tuh ketika bertemu di kayak mau makan bareng apa gitu dapat aja gitu ngobrolinnya gitu. Terakhir nih sebelum kita berakhir nih, gue pengen tahu lo sendiri ke depan selain lo akan fokus di Diton dan Raya, ada project apa lagi yang mau coba lo lo realisasikan? Yang pasti itu ya Soul Exhibition. Wis. Itu harus tuh kayaknya. Soul Exhibition ini mencoba untuk di tempat Raya Galeri atau di tempat lain? Di manapun boleh. Oke, gitu ya. berarti sangat open kalau ada galeri yang mengajak lo untuk bersama ya. Buat teman-teman boleh banget tuh bisa kolaborasi berarti. Oke, jadi udah siap dan lo akan mencoba present di Soul Exhibition ini. Soul Exhibition. Gila. Itu on canvas semua atau ada material lain? Campur ya gitu, campur. Lebih self expression di situ. Asik. Dengan juga mungkin lo akan menggambar live painting gitu-gitu kali ya. Live painting bisa kan lah ya? Seru juga sih. Iya kan, tapi dengan medium kanvas ya 2x3 gitu ya kan. Iya, lu kayak gitu tuh ada asisten gak sih? Nggak ada sih kalau untuk selalu, buat ya? Si artwork ini. Kan si Fine Ya karena Dimension. mungkin juga nggak masif juga ya, dalam artian memang ya nggak tahu itu selesainya kapan. Ada yang memang punya tenggat waktu harus selesai. Tapi kebanyakan sih nggak tahu juga gitu akan selesainya kapan. Jadi semua kerjaan sendiri ya. Ada lagi nggak yang mau lo bagi informasi mungkin apa project atau mungkin mau open submission apa semua kalian kolaborasi sama lo gitu bisa mau lo bagi infonya? Setelah ini beres si studio dan art space ini ya gitu ada space sendiri lah kita itu pasti akan di-share gitu. Mulai mungkin kita akan ngelihat ke teman-teman gitu, teman-teman yang di daerah mau di Jakarta maupun dimanapun itu yang sekiranya cocok sama kita, terus memang dia tertarik untuk ada di sana di Raya Galeri ya. Silahkan. Dan akun dari Raya Galeri itu akan bikin sendiri kah atau tetap under Raya Graph Store ini? Akan ada sendiri. Akan berdiri sendiri Raya Galeri ini. Oke. Keren. Jadi semuanya cek langsung di Instagram aja ya. Betul. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi. Terima kasih banget. Main di sana. Main di sana pasti. Gua akan datang tuh karena bisa sampai pagi kan? Bisa. Berisik-berisik. Dumi mau ngapain? Gue takutnya kan kalau kita nongkrongnya kelamaan kan bisa sampai pagi ngobrolnya. Aman, ya kan maksudnya boleh room gitu pagi tuh. Iya, ya kan? benar. Oke. Nanti gue akan lanjut lagi ngobrol sama lo. Siap. Tapi sebelumnya gue terima kasih Bapak Riki sudah hadir mampir ngobrol. Ini kita bagian dari merilis stres kita sebenarnya, ya kan? Betul. Ngobrol-ngobrol santai, ngalor ngidul aja gitu. Lebih ke oke, ada plan, tapi gue sangat banyak menangkap sih informasi kayak update ternyata si Raya Graph Store ini punya space. Akhirnya ada Raya Galeri ke depannya, terus ada space lagi di atasnya buat lo musik juga atau DJ-an. Dan lo ternyata punya plan juga buat yang bikin country series itu ya, dari Diton King. Itu kita tunggu aja seperti apa nanti ke depannya. Gue terima kasih banget ya Bapak Riki ya. Terima kasih. Gue akan ngobrol lagi. Gue closing dikit. Siap. Terima kasih banget teman-teman. Tadi gue udah ngobrol sama Riki, atau biasa kita kalau di graffiti atau di komunitas kayak seni graffiti itu kita lihat ada Fine Dimension ya. Itu adalah salah satu member dari Arkoholik di era tahun 2000-an. Kalau teman-teman mengikuti era scene-nya seni graffiti, ada satu yang memang karakternya berbeda karena memang dia lebih kecenderungan 3D. Jadi ada Fine Dimension. Nah ini tadi kita ngomong dari perjalanannya sampai ternyata ada satu space dia buat untuk ke depan namanya Raya Galeri. Nah detailnya seperti apa cek langsung di Instagramnya di Raya Galeri, nanti akan ada akun spesialnya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
Thank you. Sampai jumpa Kak Domi. Mantap. Thank you. Mantap Bapak Riki.